Manajemen ya. Pak Anies yang pertama lebih ganteng dari saya, itu jelas. Yang kedua, ya, apa? Pinter, pandai, cerdas. Nih kalau kita lihat, ya intelektual muda kita lah gitu. Jakarta ya, saya ke Jakarta kalau nggak ada Pak Anies. Iya. Sedangkan saya Tejo, yang Saya tugas saya selesai. jangan tinggalkan dulu. Aku perpanjang, aku lapor sama Presiden Jokowi. Nggak boleh, habis masa jabatannya. Jangan ya, sayang ya, pimpinan bagus Pak. Terima kasih. Ya, Terima kasih. Bapak juga sehat terus ya. Baik, Ya. terima kasih ya Pak Anies. Secara empirik sebetulnya potensi besar Anies untuk unggul itu sangat tinggi karena prestasi Anies dibanding Ganjar misalnya jauh lebih banyak. Juga demikian juga dengan Prabowo. Nah, survei itu kan saya mengukur pandangan publik itu. Maka siapa yang beraktivitas sering di arena publik, dia memungkinkan membentuk pandangan publik yang lebih luas. Nah, yang dilakukan oleh Ganjar itu sebetulnya tidak lebih kepada prestasi yang substantif di Jawa Tengah misalnya, tapi lebih kepada aktivitas di media sosial atau aktivitas di tengah-tengah masyarakat yang diekspos di media sosial. Pemilih 2024 itu 52% anak muda. Jadi kalau dihadapkan antara yang Prabowo yang usianya sudah lanjut dengan Anies, anak-anak muda yang 52% lebih memilih Anies Baswedan. Kemudian pemilih Ganjar juga antara milih Prabowo dengan milih Anies akan cenderung memilih Anies. Kemudian yang kedua, kalau Anies berhadapan dengan Ganjar, kenapa Anies menang? Karena masanya Prabowo tidak akan milih Ganjar, masa Prabowo akan memilihnya Anies. Kalau kita lihat secara kualitatif saja misalnya, disandingkan 3 orang dari sisi leadership antara Prabowo, Anies dengan Ganjar, itu orang akan melihat siapa yang layak menjadi leaders, termasuk juga mungkin jaringan internasionalnya, kapasitas leadershipnya, kemampuan public speakingnya, misalnya, kemampuan untuk mengakomodir banyak kepentingan dan seterusnya. Anies lebih relatif berhasil dibanding Ganjar. Itu yang membuat pikiran para pebisnis juga melihat lebih percaya dengan Anies dibanding Ganjar. Kita ingin supaya Anies Baswedan misalnya kita rawat di dalam suasana itu, karena sangat mungkin Anies Baswedan itu diintip dan tidak dijebloskan oleh mereka yang tidak menghendaki Anies Baswedan memimpin negeri ini, karena dianggap bahwa dia gampang aja. Anies Baswedan dianggap akan diasuh oleh 212, akan diasuh oleh masjid-masjid, akan diasuh oleh kelompok radikal, segala macam isu akan diberikan. Padahal Anies Baswedan adalah gubernur dari sebuah ibu kota negara yang sangat plural. Jadi bayangkan misalnya nanti mulai ada spanduk lagi bahwa ini soal mayat segala macam yang sebetulnya dibikin oleh sesuatu orang aja, tapi kemudian diinsinuasikan, dipamerkan seolah Anies Baswedan intoleran. Jadi Anda perhatikan, semakin banyak atau akan ada semakin banyak black campaign pada Anies Baswedan. Itu pertanda bahwa survei diam-diam Anies Baswedan udah di atas sebetulnya. Itu dasar. Untuk Presiden Indonesia, untuk DKI Jakarta dan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Anies. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bukan merupakan tipikal pemimpin yang mengincar kursi kekuasaan, tapi rakyatlah yang menginginkan dan mendorong Anies untuk menduduki sebuah jabatan. Hal ini bisa dilihat dari rekam jejak kepemimpinannya selama ini. Alhamdulillah, jadi Mendikbud, Anies tak meminta. Diberhentikan, lalu ditawari jabatan lain pun, Anies tak meminta. Saat menuju kursi gubernur, Anies diajak, bukan meminta. Jelas Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies atau Korean, Muhammad Ramli Rahim dalam keterangannya kepada KBR News, Sabtu 24 September. Sikap Anies tersebut sejalan dengan apa yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan karena permintaan, maka tanggung jawabnya akan dibebankan kepadamu. Namun jika kamu diangkat tanpa permintaan, maka kamu akan diberi pertolongan, kata Ramli mengutip hadis Nabi SAW. Lebih jauh dia menjelaskan perbedaan antara pemimpin yang diinginkan dengan pemimpin yang menginginkan, yaitu terlihat dari bagaimana sosok tersebut menuju kekuasaan atau jabatan. Pemimpin yang diinginkan tak membentuk apalagi membiayai relawan. Relawanlah yang menghimpun diri sehingga terbentuk simpul-simpul relawan, jelas Ramli.
Sementara pemimpin yang mengincar posisi katanya membandingkan membentuk tim sukses, bahkan agar tampak seperti membentuk relawan, pemimpin pemberi jabatan itu dan kelompoknya merogoh kocek cukup dalam memberikan iming-iming paket sembako atau uang transportasi. Anies, dia memastikan bukan tipologi pemimpin seperti itu, karena mantan rektor Universitas Paramadina tersebut merupakan pemimpin yang diinginkan. Karena hampir 100 simpul relawan terbentuk, bahkan jauh lebih banyak tidak pernah bertemu Anies, apalagi mendapat sokongan dana dari orang nomor 1 di Jakarta tersebut. Tegas Ketua Korean yang memayungi 12 simpul relawan Anies ini. Dorongan rakyat agar Anies melangkah lebih jauh menjadi Presiden RI karena terbukti kinerjanya sangat bagus ketika memimpin ibu kota, yang kemudian menempatkannya sebagai figur yang paling layak menjadi pemimpin nasional. Karena itu pemilihan Presiden 2024 masih menurut Ramli adalah menjadi momentum emas bagi rakyat Indonesia untuk sama-sama menghadirkan pemimpin terbaik tersebut. Dengan segala yang terwujud di Jakarta, rasanya bukan Anies yang butuh jabatan presiden, tapi bangsa Indonesia lah yang membutuhkan Anies Baswedan. Bangsa ini harus membuat Anies jadi presiden 2024 tanpa meminta jabatan, tandasnya. Muhammad Ramli Rahim menyampaikan itu terkait penegasan Anies pada minggu lalu 18 September ketika dimintai tanggapan oleh wartawan terkait Pilpres 2024. Dia menegaskan saat ini dia masih fokus menuntaskan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta sampai 16 Oktober mendatang. Soal bagaimana berikutnya, dia akan siap melaksanakan kalau ada panggilan tugas selama untuk kebaikan. Prinsip saya adalah selama ini sama. Ketika ada panggilan tugas, Pak RT saja manggil saya untuk tugas di kampung, saya untuk menjadi pembina Karang Taruna, saya terima tugas itu, ujar Anies. Karena itu pemilihan Presiden 2024 masih menurut Ramli adalah menjadi momentum emas bagi rakyat Indonesia untuk sama-sama menghadirkan pemimpin terbaik tersebut. Karena itu dia menambahkan panggilan tugas itu adalah normal, sama ketika dia dicalonkan sebagai calon gubernur pada 2017 lalu. Setiap kali ada panggilan tugas yang itu untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan semua, maka saya selalu katakan siap. Itu panggilan di luar kendali saya. Pak RT yang mutusin kalau di kampung. Kalau di tingkat nasional ada yang punya kewenangan. Saya saat ini menuntaskan itu atau pekerjaan sebagai gubernur DKI, tandasnya.